Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Febriari dengan NIM G231180063. Di sini saya berkelompok dengan 3 orang, termasuk saya ya. Berarti nanti judulnya ada 15 paper yang berbeda-beda. Untuk anggotanya saya sendiri, Aufa ya tadi. Untuk anggota kedua Rizky Chandra Agung Gumelar Asairi dengan NIM G231180065. Lalu ada anggota Husen Wiratama ya, dengan NIM G231180077. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil bacaan kami untuk memenuhi UAS kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak sendiri. Oke, dengan saya sendiri ini saya sudah membaca 5 dengan judul yang pertama ini, The Reconstruction and Prediction Algorithm of Fractional TDD for the Local Outbreak of COVID-19. Diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2020. Nilainya, ini masalah penelitiannya, sejak akhir Desember 2019 novel coronavirus mulai menyebar di daratan Tiongkok. Untuk prediksi tren penyebaran virus corona, beberapa sistem dinamis tunda waktu atau TDD diusulkan. Untuk metode penelitiannya ini, dalam makalah ini kami membangun sistem dinamis penundaan waktu fraksional baru atau FTDD untuk menggambarkan wabah lokal COVID-19. Untuk bahasan penelitian ini membahas tentang sistem dinamis tunda waktu atau TDD. Jadi kesimpulannya, suatu sistem dinamik tunda waktu baru dengan turunan pecahan, di mana pertumbuhan orang yang dikonfirmasi dan disembuhkan secara kumulatif pada waktu T keduanya dianggap sebagai proses subdifusi. Oke, untuk nomor 2 dengan judul An Improved Marine Predators Algorithm with Fuzzy Entropy for Multi-Level Resulting Real-World Example of COVID-19 City Image Segmentation. Diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2020. Dengan ini linknya. Dalam beberapa tahun terakhir, kawanan metode intelijen telah dimanfaatkan dalam MLT yang dianggap sebagai masalah NP-hard. Salah satu kelemahan utama dari metode SI adalah ketika mencari solusi optimal lokal ini, karena selama menjalankan metode SI mereka membuat urutan acak di antara yang berbeda optimal dan beberapa mungkin terjebak operator. Metode penelitian yang diusulkan menggunakan metode kecerdasan SWAM baru SI, disebut algoritma predator laut MPA. Teknik pencitraan medis memainkan peran penting dalam mendiagnosis penyakit dan perawatan kesehatan pasien. Mereka membantu dalam pengobatan, diagnosis, dan deteksi diri. Untuk kesimpulannya ini, untuk citra City COVID-19 segmentasi, ada beberapa algoritma yang dapat dipertimbangkan di masa depan, seperti meningkatkan MPA MFO sebagai metode segmentasi gambar multitujuan, menggunakan reason teknik MHEAD baru seperti algoritma optimasi Henry Gas dan algoritma cetakan lendir. Oke, untuk selanjutnya judul paper ketiga,
an efficient K-means clustering algorithm for analyzing COVID-19. Diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2020. Berikut linknya. Masalah penelitiannya, COVID-19 melanda dunia seperti badai dengan menimbulkan pandemi situasi untuk sebagian besar negara di dunia. Metode pengembangan efisiensi memilih file centroid awal optimal dari algoritma pengelompokan K-means. Dengan bantuan metode yang diusulkan, kami telah secara efisien membuat klaster dari berbagai negara menurut kualitas perawatan kesehatan serupa selama COVID-19. Kualitas perawatan kesehatan yang lebih baik dapat membantu suatu negara untuk mengatasi pandemi, membuat kelompok negara yang jenis kualitas perawatan kesehatan dan merupakan wawasan yang hebat kualitas perawatan kesehatan di berbagai negara. Di bidang mesin pembelajaran dan ilmu data, algoritma mengembangkan K-means biasanya digunakan untuk membuat klaster berdasarkan kesamaan. Untuk kesimpulannya, rencana ini untuk mengerjakan sejumlah besar instance dan membangun sistem rekomendasi yang efektif. Untuk judul paper yang keempat, yaitu a hybrid COVID-19 detection model using an improved marine predator algorithm and a ranking based diversity reduction strategy. Diterbitkan pada tanggal 28 April 2020. Berikut linknya. Masa penelitiannya memerlukan pengembangan alat cepat dan murah untuk mendeteksi dan mendiagnosis virus secara efektif sejumlah besar tes. Mungkin pemindaian sinar X dada adalah alat pendeteksi yang berguna. Gambar yang dihasilkan scan harus dianalisis secara akurat dan cepat jika tes dalam jumlah besar akan diproses. Metode yang digunakan menggunakan metode deteksi COVID-19 Hybridra berdasarkan predator laut yang ditingkatkan algoritma atau IMPA untuk segmentasi citra X-ray. Pembahasan penelitian model deteksi COVID-19 Hybrida berdasarkan predator laut atau IMPA untuk segmentasi citra X-ray menggunakan 9 dasar gambar dada X-ray. Lalu kinerja IMPA telah divalidasi pada 9 citra rentgen data dengan tingkat ambang batas 10 dan 100 dan dibandingkan dengan citra 5 muka akhir. Lalu kesimpulannya menggunakan sekumpulan gambar rentgen dada dengan ambang batas tingkat antara 10 dan 100. Kinerja yang kami usulkan algoritma IMPA terbukti mengungguli semua yang diselidiki algoritma dalam nilai kebugaran dan rentang ambang metrik. Selain itu, kinerja model yang kami usulkan dan IO terbukti konvergen di semua level ambang batas dalam segmentasi SSII dan UKI. Dalam pekerjaan masa depan, algoritma yang diusulkan bisa diterapkan pada segmentasi gambar berwarna dan medis yang berbeda aplikasi. Oke, untuk judul paper yang kelima ada regression analysis of COVID-19 using machine learning algorithm. Diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2020. Berikut linknya. Masa penelitiannya merebaknya coronavirus atau COVID-19 ini di berbagai belahan dunia telah mempengaruhi dunia secara keseluruhan dan menyebabkan jutaan kematian. Ini tetap menjadi peringatan yang menyenangkan bagi kesehatan masyarakat dan akan ditandai sebagai salah satu dari pandemi terbesar dalam sejarah dunia. Dua model pembelajaran masih digunakan tetapi dalam masa mendatang. Pembelajaran atau hybrid dua atau model dapat digunakan memperkirakan penyebaran virus lebih lanjut, dapat real time memiliki digunakan untuk analisis ini dan bukan data konvensional karena keabsahan data dari data real time sangat bergantung waktu dan persyaratan waktu tanggapannya secara dari dunia luar.
Terus pembahasan penelitian memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berbagai mesin model pembelajaran dapat diimplementasikan dalam suatu situasi dunia nyata, terlepas dari analisis yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh dunia. Maka ini juga menganalisis tren COVID-19 saat ini transmisi di India. Kesimpulannya, menganalisis arus tren penularan COVID-19 di dunia, mengantisipasi penyebaran COVID-19 lebih lanjut atau lebih baik dikenal sebagai novel coronavirus akan membantu dalam pengambilan yang diperlukan tindakan untuk mengontrol penyebaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Chandra ya, atau Rizky Chandra Agung Brahmarahasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara Aufa Febri. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra Agung Brahmarahasari. Saya dari Teknik Informatika B1. Di sini saya ada beberapa judul penelitian tentang coronavirus. Kita mulai dari Safety and Efficiency of the BNT 16-2B2 mRNA COVID vaccine. Ini adalah sebuah penelitian tentang vaksin, keamanan dan efisiensi vaksin COVID. Penelitian itu di posting di hari Kamis 10 Desember 2020. Masalah penelitian tersebut adalah infeksi Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 dan penyakit coronavirus 2019 telah menjangkit puluhan juta orang dalam pandemi di seluruh dunia. Vaksin yang aman dan efektif sangat dibutuhkan. Dalam penelitian tersebut terdapat metode penelitian. Metode penelitiannya adalah dalam percobaan kemanjuran penting multinasional terkontrol, placebo, pengamat, dan sangat penting mereka secara acak menugaskan orang berusia 16 tahun atau lebih dalam rasio 1:1 untuk menerima 2 dosis terpisah selama 21 hari dari placebo atau kandidat vaksin BNT 16-2B2. Vaksin tersebut adalah vaksin RNA yang dimodifikasi dengan nukleosida dan nanopartikel lipid yang pengkodean protein melonjakan dengan panjang penuh yang distabilkan oleh membran. Titik akhir utama adalah kemajuan vaksin terhadap COVID-19 yang terkonfirmasi dan keamanannya. Pembahasannya, sejak 43.548 peserta menjalani pengajakan, diantaranya 43.448 penerima suntikan, 21.720 dengan BNT 16-2B2 dan 2.128 dengan placebo. Ini dari 4.354 ini dibagi menjadi 2, yaitu dengan BNT 16-162B2 dan placebo. Setidaknya 7 hari setelah dosis kedua di antara peserta ini juga menerima keduanya. 162 kasus di antara mereka yang diberikan placebo efektif mencegah COVID. Kemajuan vaksin berupa umumnya 90 hingga 100% diamati di seluruh subkelompok yang ditentukan oleh usia, jenis kelamin, ras, etnis, dan indeks massa tubuh dasar, dan adanya kondisi yang hidup berdampingan di antaranya 10 kasus COVID-19.
terparah dengan omset setelah dosis pertama 9 terjadi penerima placebo dan 1 pada penerima BNT 16-2B2. Profil keamanan ditandai dengan nyeri jangka pendek. Nah, ini adalah efek samping. Nyeri jangka pendek ringan sampai sedang di tempat suntikan, kelelahan dan sakit kepala. Nah, kesimpulannya adalah resimen 2 dosis BNT memberikan perlindungan 95% terhadap COVID pada orang berusia 16 tahun atau lebih. Keamanan selama median 2 bulan berupa vaksin serupa dengan vaksin dan virus lainnya. Nah, di penelitian kedua ada SARS-CoV-2 transmission from people without COVID-19 syndrome. Nah, ini dipublikasikan pada Kamis 7 Januari 2021. Beberapa proporsi penyebaran penyakit coronavirus COVID-19 yang terkait dengan penularan sindrom pernapasan akut parah coronavirus dari orang tanpa gejala. Ya, jadi ini adalah membahas tentang corona yang menjangkit orang-orang yang tanpa gejala. Nah, dalam model analisis keputusan ini yang menilai beberapa skenario untuk periode infeksi dan proporsi penularan dari individu yang tidak pernah memiliki gejala COVID-19. Penularan dari individu tanpa gejala diperkirakan menyumbang lebih dari setengah dari semua penularan. Nah, jadi kan kita ketahui bersama bahwa coronavirus ini banyak yang tanpa gejala sekarang kan. Hasil asumsi dasar untuk model ini adalah bahwa infeksi puncak terjadi pada median onset gejala dan bahwa 30% dengan infeksi tidak pernah mengembangkan gejala dan 75% sama penularannya dengan mereka yang mengalami gejala. Gabungan asumsi dasar menyatakan bahwa orang dengan infeksi yang tidak pernah menunjukkan gejala menyebabkan sekitar 24% semua penularan. Dalam kasus ini, 59% dari semua penularan berasal dari penularan tanpa gejala. Jadi banyak dari kita, sebanyak 59% itu penularannya tanpa gejala. Nah, dalam model analisis keputusan ini dari beberapa skenario proporsi individual asimptomatik dengan COVID-19 dan periode infeksi penularan dari individu tanpa gejala diperkirakan mencapai lebih dari setengah dari semua penularan. Selain definisi dari intensifikasi dan isolasi orang dengan gejala COVID-19, pengendalian penyebaran efektif akan memerlukan pengurangan rasio penularan dari orang dengan infeksi yang tidak memiliki gejala. Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan seperti memakai masker, kebersihan dijaga, jam tangan, jaga jarak sosial, dan pengujian psikologis pada orang yang tidak sakit akan menjadi dasar untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Jadi seperti kita tahu, pemerintah kan juga menyarankan menggunakan 3M ya. Ya, jadi kita tahu bahwa anjuran pemerintah seperti memakai masker, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, itu adalah salah satu upaya pencegahan COVID-19 yang efektif untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini nomor 3 adalah hedge daring SARS-CoV-2 infection and immunization associated with more begin course disease study. Ya, dipublikasikan pada Jumat 8 Januari 2001. Nah, ini adalah tentang sakit kepala. Sakit kepala itu adalah
Salah satu ciri-ciri orang terinfeksi COVID. Sakit kepala adalah manifestasi penting selama infeksi COVID. Dalam studi ini, kami bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan sakit kepala pada coronavirus dan karakteristik sakit kepala. Studi kasus kontrol ini mencakup COVID-19. Pasien rawat inap dengan pneumonia selama Maret 2020 terkontrol terdiri COVID-19, pasien tanpa sakit kepala, dan kasus COVID-19. Nah, jadi kasus COVID-19 ini biasanya disertai dengan sakit kepala. Hasilnya adalah kami menunjukkan bahwa sakit kepala dikaitkan dengan infeksi COVID-19 yang Cina. Jadi kalau kita terkena COVID-19 dan kita mengalami sakit kepala, itu adalah corona yang Cina, versi Cina. Nah, di sini saya ada risk factor for mortality and progression server COVID-19 disease in South America. Ya, ini adalah identifikasi faktor risiko yang dapat meningkatkan perkembangan terjadinya penyakit parah dan kematian pada pasien COVID. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor risiko yang dapat meningkatkan perkembangan dan kematian rumah sakit dan penyakit parah. Gabungan dari penerimaan unit perawatan infeksi atau persyaratan ventilasi mekanis pada pasien COVID. Nah, dalam analisis tersebut yang sesuaikan usia lanjut, jenis kelamin pria, penyakit kondivaskular, meningkatkan resiko penyakit parah dan kematian pada pasien COVID-19. Risiko kematian di rumah sakit berlipat ganda dengan setiap dekade kehidupan berikutnya. Jadi kematian coronavirus itu tergantung pada usia dan jenis kelamin. Kebanyakan infeksi seperti itu. Nah, terakhir ada efficiency and safety of RNA 1273 SARS-CoV vaccine. Ini dikeluarkan, vaksin diperlukan untuk mencegah penyakit coronavirus. Nah, dan untuk melindungi, ini tentang vaksin lagi ya teman-teman. Vaksin diperlukan untuk mencegah penyakit coronavirus 2019 dan untuk melindungi orang-orang yang berisiko tinggi mengalami komplikasi. Jadi coronavirus itu nanti bisa terjadi komplikasi kalau kita terkena coronavirus. Nah, vaksin berbasis RNA yang mengandung nanopartikel lipid yang penggunanya protein lonjakan lengkap, distabilkan dari dan sindrom pernapasan akut parah. Nah, fungsinya vaksin mRNA ini menunjukkan kemajuan 94,1% dalam mencegah penyakit COVID, termasuk penyakit parah. Selain reaksi lokal sistematik, sementara tidak ada masalah keamanan yang terindikasi. Jadi vaksin ini aman ya, 94,1%. Nah, sekian makalah penelitian dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Wiratama, NIM G231180077. Pada video ini saya akan membacakan rangkuman mengenai tugas UAS kecerdasan buatan tentang algoritma COVID-19. Saya akan mulai dari judul pertama, yaitu Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 Surveillance Using C4.5 Algorithm. Tahun terbitnya pada 1 Maret 2020. Link papernya ada di sini. Dan masalah penelitiannya, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 telah menjadi pandemi di Indonesia sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib
dilakukan upaya penanggulangannya. Metode penelitiannya, metode pohon keputusan berasal dari konsep sistem pembelajaran. Salah satu caranya yang dikembangkan adalah algoritma C4.5 yang dapat menangani atribut nilai kontinu atau Lee et al. 2017. Itu algoritma C4.5 dapat digunakan untuk menangani data masalah klasifikasi. Pembahasan penelitian menggunakan algoritma C4 sebagai pohon keputusan. Kesimpulan, proses diagnosis COVID-19 kategori pengawasan menggunakan algoritma C4.5 menunjukkan bahwa algoritma mampu melakukannya. Klasifikasi berdasarkan PDP, ODP, dan OTG. Pada judul kedua, COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorithm. Tahun terbitnya pada 3 Juli 2020. Link papernya di sini. Masalah penelitian, industri perawatan kesehatan adalah industri besar yang membutuhkan pengumpulan dan pemrosesan data medis secara waktu nyata. Selain itu, inti dari industri ini terletak pada masalah penanganan data yang membutuhkan prediksi dan penyebaran informasi secara real time kepada para praktisi untuk penanganan medis yang cepat. Metode penelitiannya, a boosted random forest adalah sebuah algoritma yang terdiri dari dua bagian, algoritma peningkatan, ada boost, dan algoritma pengklasifikasi random forest yang pada gilirannya terdiri dari beberapa pohon keputusan. Pohon keputusan membangun model yang mirip dengan pohon sebenarnya. Pembahasan penelitian mengisi kekosongan dari sistem perawatan kesehatan tradisional menggunakan algoritma pembelajaran mesin atau ML untuk secara bersamaan memproses dan perawatan kesehatan dan berjalan bersama dengan parameter lain dari pasien positif COVID-19 di Wuhan untuk memprediksi dari hasil yang mungkin dari seorang pasien berdasarkan gejala riwayat perjalanan. Kesimpulan, penerapan AI atau Artificial Intelligence sangat penting untuk memproses data pasien untuk strategi pengobatan yang efisien. Selanjutnya, pada judul ketiga yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Tahun terbitnya makalah ini 6 Oktober. Ini adalah sumbernya. Untuk masalah penelitiannya, 3 algoritma di situs, 1 untuk orang tua, 1 untuk personel sekolah, dan 1 untuk penyedia layanan kesehatan. Menangani penyakit simptomatik pada anak sekolah, banyak gejala infeksi SARS-CoV-2, tumpang tindih dengan presentasi klinis dari infeksi lain yang lebih umum pada masa kanak-kanak. Metode penelitian salah satu komponen kunci untuk mengembangkan anak-anak ke kelas dan fungsionalitas praktis dari algoritma ini sudah tersedia, dan pengujian SARS-CoV-2 tepat waktu dan tindakan yang dihasilkan. Pembahasan penelitian, anak yang dibawa ke kantor mereka hanya dengan 1 atau 2 hari dari gejala pernapasan non-spesifik, umumnya tidak untuk mungkin membedakan antara SARS-CoV-2 dan infeksi virus lainnya. Dalam hal ini, jika dokter anak dapat memperoleh pengujian molekuler yang akurat untuk SARS-CoV-2 dengan hasil dalam 1-3 hari, anak-anak dapat dengan percaya diri kembali ke sekolah ketika gejala bebas, mengetahui bahwa mereka tidak mungkin menularkan virus ini kepada orang lain. Kesimpulan, algoritma ini memberikan paduan praktisi
kepada siswa, orang tua, perawat sekolah, administrator, dan dokter anak komunitas. Mereka menumbuhkan kepercayaan dalam komunitas sekolah bahwa ada rencana untuk menghadapi situasi kompleks ini. Judul keempat, COVID-19 Optimizer Algorithm, Modeling and Controlling of Coronavirus Distribution Process. Tahun terbitnya 28 Juli 2020. Sumbernya ada pada ini linknya. Kemudian munculnya novel COVID-19 menyebabkan kelebihan beban pada sektor kesehatan masyarakat dan tingginya angka kematian. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat efisiensi. Detail algoritma CVA meliputi persamaan matematika, simulasi distribusi virus corona, dan langkah-langkah terkait lainnya. Proses eksplorasi serta eksploitasi algoritma CVA dalam menemukan solusi optimal dari masalah optimasi diuraikan. Pembahasan penelitian. Wilayah dengan ruang yang memungkinkan dan populasi awal dihasilkan berdasarkan wabah di wilayah tersebut. Solusi yang mungkin juga akan diekspor ke wilayah lain, sama seperti proses distribusi virus corona di kota dan negara. Kami telah mendefinisikan proses ekspor virus ke negara lain sebagai kekuatan ekspor, yang mungkin berbeda untuk setiap negara berdasarkan perilaku komunitas dan aktivitas sosialnya. Kesimpulan dari makalah ini adalah memodelkan proses distribusi virus corona sebagai masalah optimal untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19, dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Ini tentu akan memudahkan langkah-langkah penguncian. Judul kelima yaitu Prediction of COVID-19 Possibilities Using KNN Classification Algorithm. Tahun terbitnya pada 29 Agustus 2020. Linknya ada di sini. Kemudian algoritma klasifikasi pembelajaran masih yang berbeda untuk memprediksi COVID-19, kasus pulih dan meninggal. Metode penelitiannya itu analisis penyakit prediktif menggunakan mesin KNN, mempelajari algoritma prediksi untuk penyakit COVID-19 baru. Algoritma klasifikasi KNN adalah diusulkan dalam pekerjaan ini untuk memprediksi hasilnya. Kemungkinan pasien seperti sembuh atau meninggal dari hasil prediksi. KNN yang diusulkan algoritma dievaluasi untuk tingkat akurasi tingkat kesalahan kuadrat. Skor kappa luas di bawah kurva indeks sensitivitas spesifikasi. Pembahasan penelitian. Dalam beberapa tahun terakhir, analisis medis prediktif menggunakan teknik pembelajaran mesin memiliki pertumbuhan yang luar biasa dengan hasil yang menjanjikan. Pembelajaran mesin algoritma secara efektif diterapkan dalam berbagai jenis aplikasi di berbagai bidang bermacam-macam. Penelitian telah membuktikan bahwa pembelajaran mesin algoritma prediktif telah memberikan bantuan yang lebih baik untuk dukungan klinis serta untuk pengambilan keputusan berdasarkan data pasien. Kesimpulannya yaitu analisis penyakit prediktif adalah yang utama. Area aplikasi pekerjaan ini telah menerapkan logistik, regresi, tetangga terdekat, pohon keputusan, mendukung mesin vektor, dan perception multi-layer. Untuk mengklasifikasi kumpulan COVID-19, KNN algoritma klasifikasi memiliki 1,5 sampai 3,3%, meningkatkan akurasi dibandingkan pembelajaran mesin lainnya, algoritma yang dilaporkan dalam pekerjaan. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.